أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, eh, hari ini menjadi hari akhir ya, kita membaca kitab Durusul Balaghah ya, matan Durusul Balaghah ya, di pertemuan yang ke-15 ya. eh, Sebenarnya harinya itu sebenarnya hari kemarin ya. Kemarin kita udah khatam seharusnya. Namun karena waktu itu saya ada keperluan, ada hagah, ada urusan dengan tesis, jadi harus ditunda kemarin. Jadi saya minta maaf juga untuk beberapa kawan, teman-teman yang di grup itu milihnya hari lain. Cuma karena hari ini banyak banyak yang bisa memilih di hari ini, jadi kita ambil hari ini. Nah, alhamdulillah, pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kemarin, kita sudah menjelaskan sebahagian dari pembahasan muhassinat lafziyah, yaitu pembahagian kedua daripada ilmu badi'. Ya. Kemudian hari ini, insyaallah ada pembahasan di khatimah. Seperti sebagaimana yang sudah pernah disampaikan juga, bahwasanya khatimah itu di sini yang dimaksudkan ialah beberapa masail ataupun beberapa permasalahan ya, pembahasan yang sebenarnya dia itu mencakup ke dalam pembahasan ilmu naqd, an-naqdu. Jadi an-naqdu itu sebenarnya ilmu ataupun masail-masail yang digunakan untuk mengkritik suatu prosa, suatu syair ataupun suatu kalam lebih umum lagi, nasran atau syi'ran. Dengan ilmu tersebut, dengan beberapa masail tersebut, beberapa kaedah tersebut, kita bisa mengkritik mana syair yang bagus, mana kalam yang bagus, yang indah, dan mana yang kalam yang tidak sesuai dengan syarat memenuhi kriteria keindahan. Tamam. Sebelumnya ada pertanyaan yang kemarin. Saya rasa. Oh, ada? Oh, sama. Oke, kita mulai. Kemarin kita sudah selesai raddul sadri, raddul ajuz ala sadri. Ya. Hari ini insyaallah pembahasan as-saj'u. Tamam. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifun berarti ya. Musannifun. Kenapa? Karena dia itu 4 orang musannifnya. Qala al-musannifuna. Musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid darain. Amin. As-saj'u huwa tawafuqul fasilataini nasran fil harfil akhir wa huwa thalathatu anwa'. Wa huwa as-saj'u. Saja ada 3 pembahagian. Tawafuk. Tawafuk itu artinya sesuai, sama. 2 fasilah. Apa itu fasilah? Fasilah ialah al-kalimah al-akhirah min al-fiqrah. Al-fasilah
Al-fasilah ini mufrad daripada fasilata ini. Karena fasilata ini musanna. Al-fasilah ya al-kalimah al-akhirah fi min al-faqrah. Al-akhirah min al-fiqrah. Ialah kalimat ataupun huruf akhir daripada satu fiqrah. Ya, pada satu, kalau fiqrah itu berarti dia dinamakan huruf akhir yang ada di ataupun satu paragraf yang ada di nasr. Di kalimat akhirnya apa di pada nasr? Dikatakan juga oleh Imam Sakaki, as-saj'u fin nasri kal qafiyah fi syi'ri. Karena saja ini dia itu dianggap seperti qafiyah di syair. Qafiyah itu berarti dia ujung, ya, ujung kata, ujung huruf daripada sebuah bait. Jadi saja itu dianggap seperti qafiyah di syair. Perkataannya Imam Sakaki. Tawafukul fasilataini. Apa itu fasilah? Al-kalimah al-akhirah minal faqrah, minal fiqrah. Nasran fil harfil akhir. Jadi tawafuk, ujung daripada kata seperti qafiyah yang ada di ujung bait. Kalau di kalau di nasr itu dinamakan fasilah. Kalau di ataupun dinamakan saja'un. Kalau di syair dinamakan qafiyah. Makanya kalau nanti kita baca lebih jauh lagi di Al-Qur'an itu, ya, ada beberapa ulama terbagi dua. Ada beberapa ulama yang mengharamkan penggunaan kata as-saj'u di Quran. Ada golongan lagi menamakan al-fasilah, ya, menamakan al-fasilah. Jadi ada dua golongan ulama yang kenapa diharamkan ataupun kenapa yang tidak menyetujui adanya penamaan as-saj'u fil Quran. Karena dulu itu penyair-penyair masa jahiliyah menggunakan kata as-saj'u, ya. Mereka penyair sekaligus penyihir. Jadi ada nanti namanya as-saj'ul kuhan. Jadi digunakan ujung-ujung kata itu yang sama untuk apa? Untuk kadang memperindah kalam, memperindah kalam dia itu, penyair tadi itu, untuk yang mana dia mengandung sihir. Ada beberapa ulama nggak setuju kalau di Quran itu dinamakan as-saj'u. Mereka lebih setuju dinamakan dengan al-fasilah. Jadi al-fasilah dengan as-saj'u itu sama. Ya. Oke, nasran fil harfil akhir wa salah satu anwa. Saja ada 3. Ada yang pertama mutarraf. Mutarraf itu ini ikhtalafat al-fasilatani fil wazni. Ini ikhtalafat al-fasilatani fil wazni. Nahu al-insanu bi'ada bihi la biziyihi wa thiyabihi. Ya. Jadi kita lihat, fasilah kan ujung akhir kan? Ujung akhir di sini ialah bi'adabihi dan wa thiyabihi. Ini ikhtalafat apabila berbeda di wazannya, karena adabihi itu berbeda dengan thiyabihi. Thiyabihi wazannya ialah fi'adun, sedangkan adabihi wazannya ialah fa'alun, karena diambil daripada kata adaba. Ya. Kalau berbeda, kemudian namun bersatunya di mana? Di kata hi, di harfud dham, di hadamir, ya, di hadamir itu sama-sama hi. Jadi yaitu ada namanya tawafuk fasilatani, ya, fasilatani fil akhir, namun beda di wazannya. Maka itu dinamakan mutarraf. Tarfun itu kan akhir. Seperti harfun juga. Kenapa dinamakan harfun? Karena dimakna tarfun. Tarfun itu artinya tarf fi
fi ujung-ujung dia, makanya dinamakan tarful, mutarraf. As-saj'u al-mutarraf. Kemudian ada mutawazin. In ittafaqata fihi ay fil wazni. Apabila sama di wazannya itu dinamakan dengan mutawazin. Al-mar'u bi'ilmihi wa adabihi la bihasabihi wa nasabihi. Adabihi dan nasabihi itu sama-sama fa'alun dan fa'alun. Juga di ujungnya itu ha dhamir, juga sama-sama hi dan hi, adabihi nasabihi. Maka itu dinamakan dengan mutawazin. Ai tawazana, tawazun, tawazi bainahuma, bukan tawazun, tawazi bainahuma. Li tawazi al-fasilataini. Kama qala sahibu syumusil bara'ah fi kitabihi fi kitabihi syumusul bara'ah. Kama qala ar-Ramfuri fi kitabihi syumusil bara'ah. Tsumma murassa. Jadi pembagian yang ketiga ada yang namanya murassa. Murassa itu in ittafaqat alfadhul fiqrataini au aktsaruha fil wazni wat taqfiyah. Apabila lebih daripada dua lafaz. Kalau sebelumnya kan cuma dua lafaz atau dua kalimat. Al-mar'u, ya. Tadi kan kita katakan la bi hasabihi wa la bi hasabihi wala nasabihi. Jadi ada nasabihi dan tadi adabihi kan dua fasil, dua kalimat. Sementara di sini lebih daripada dua kalimat ataupun dua lafaz. Ya. Seperti yatba'u al-asja'a bijawahiri lafzihi wa yaqra'u al-asma'a bizawajiri wa'dhihi. Antara yatba'u dan yaqra'u ini sama dengan yaqra'u. Ini udah satu lafaz yang mana sama-sama wazannya juga. Asja'a sama dengan asma'a, ya, af'alun. Kemudian bijawahiri sama dengan bizawajiri. Kemudian lafzihi sama dengan wa'dhihi. Jadi kan ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, ya, 4 kata yang saling sama. Kalau dikalikan jadi ada 8 kata yang sama, maka dikatakan alfaz, jadi jamak. Tamam, itu saj'u, ya, ataupun fasilah. Yang kelima, ma la yastahilu bil in'ikasi. Ma la yastahilu bil in'ikasi wa yusamma al-qalb. Huwa kaunul lafdi yaqra'u tardan wa aksan. Tardan artinya min awalihi ila akhirihi. Min awalihi ila akhirihi. Sementara aksan itu min akhirihi ila awalihi. Jadi yang dinamakan dengan ma la yastahilu bil in'ikasi atau dinamakan juga al-qalb, kita bisa membaca satu kata ataupun satu kalam, ya, min awali ila akhirihi, min akhirihi ila awali sama. Seperti dikatakan di sini, kun kama amkanaka. Coba kalau dibaca dari belakangnya, dari amkanakanya, kita baca dari ka, kun, ya, kun kama amkana, kama amkana ka lagi. Jadi atau seperti ayat wa rabbaka fakabbir, bisa dibaca dari belakangnya rabbaka fakabbir, itu dinamakan dengan al-qalbu. Jadi tardan min awalihi ila akhirihi, aksan min akhirihi ila awalihi. Yang keenam ada al-aksu, huwa ayyuqaddama juz'un fil kalami ala akhara thumma yu'kasa.
nahwu qaulika qaulul imami imamul qauli. Jadi bisa dibalik. Yuqaddam imam, karena kan pertama qaulul imam. Berarti imamnya yuqaddam ala qaul. Kemudian dibacanya yu'kas. Sebelumnya kan qaulul imam, kemudian dibaca imamul qauli ataupun hurrul kalami kalamul hurri. Jadi dibalik, itu dinamakan dengan al-aksu. Kemudian ada at-tashri' atau dinamakan juga at-tausyih atau dinamakan juga dzal qafiyatain. Karena di kitab ada Imam Syarasuki dikatakan penamaan tashri' di sini itu kayak kurang adab. Kenapa? Karena kan tashri' itu dibina atas mustalah ahkam syariah. Jadi ada beberapa perdebatan di kitab Hasyiah Dasuki, silahkan rujuk sendiri. Huwa bina'ul baiti ala qafiyatain bihaitsu idza asqata ba'dahu, di matannya di sini di kitab lain dibuat saqata ba'dahu kana al-baqi syi'ran mufidan ka qauli. Jadi tasyri' itu ya satu bait dia itu punya dua qafiyah. Yang mana kalau diberhentikan di antara duanya maknanya itu tam. Maknanya itu sahih. Seperti kita katakan di sini, ya ayyuhal malikul ladzi ammal wara ma fil kirami lahu nadhirun yundaru. Nah, itu boleh kita berhenti ya ayyuhal maliku alladzi, dibuang ammal wara. Kemudian boleh dibaca di bawahnya itu ma fil kirami lahu nadhirun, dibuang yundaru. Jadi punya dua qafiyah yang mana kalau diberhentikan atas salah satu daripada keduanya itu tamul makna. Begitu juga bait yang di bawahnya. Lau kana mislaka akhirun fi asrina, bisa dibuang fi asrina jadinya apa? Lau kana mislaka akhiru maka fid dunya faqirun, bisa dibuang mu'siru. Nah, gimana cara dhabitnya? Kembali ke ilmu arud. Kita harus taktik satu persatu dan dibuang antara taf'ilahnya. Dan itu dipelajari di ilmu arud. فإنه يصح أن تحذف أواخر الشطور الأربعة ويبقى يا أيها الملك الذي ما في الكرام له نظير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. Jadi tamul makna wal wazn. Maksudnya istiqamul wazn. Kalau dibuang tapi wazannya itu enggak karena kan dalam bahar itu ada wazan-wazan, misalnya kayak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, rajas mustafilun. Jadi harus bisa dibuang satu tafilah ataupun dibuang salah satu daripada tafilah ya, sehingga wazannya itu mustaqiman. Kalau tidak mustaqim tidak boleh. Kemudian yang kedelapan al-muwarabah. Hiya ayyaj'al al-mutakallimu kalamahu bihaythu yumkinuhu ay yughayyira ma'nahu bitahrifin aw tashifin aw ghairihima liyaslama minal mu'akhadah. Mu'akhadah itu hukuman. Jadi muwarabah itu seseorang mengungkapkan sebuah kalam ataupun sebuah syair ya, kemudian dia itu bisa menggantikan di antara lafaz-lafaznya itu sehingga lafaz yang digantikan itu berubah maknanya ya, sehingga dia nggak kena hukuman daripada seorang raja. Seperti perkataan Abu Nuwas, laqad da'a syi'ri ala babikum, sungguh syairku itu telah hancur di depanmu, kama dha'a iqdun ala khalisah, seperti ingkarnya janji seseorang yang mengingkari janji. Falamma ankara alaihi rasyidu dzalika qala lam aqul illa, kemudian ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid angkar, marah, kenapa kamu buat begitu? Dia Abu Nuwas membalikkan dha'am jadi dha'a. Laqad ta'a syi'ri. Dha'a artinya adha'a. Yadhi'u artinya kalau dha'a berarti
lenyap ataupun hilang. Tapi kalau dha'a itu menyinari. Jadi diubah dari ain menjadi a, sehingga dha'a artinya syairku telah bersinar di depanmu. Jadi berkat dirimu syairku itu bersinar. Tapi kalau dha'a di depanmu itu syairku menjadi lenyap, seakan-akan syairnya itu tidak tak indah, tak begitu. Nah, hebat ya, penyair hebat. Kemudian yang ke-9, i'tilaful lafzi ma'al lafzi huwa kaunu alfadhil ibarah min wadin wahid fil gharabah wat ta'ahul. Ta'ahul artinya sara lahu ahlan. Kaqaulihi ta'ala tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Dikatakan di kitab Syumusul Bara'ah bahwasanya di sini ada dibuang la nafi. Jadi seharusnya itu tallahi la tafta'u tadhkuru Yusufa. Ini kan berbicara tentang Nabi Yakub yang selalu menangisi putranya, putra kesayangannya yaitu Nabi Yusuf ya. Jadi saudara-saudara Nabi Yakub itu bilang ke ayahnya, wahai ayah, janganlah engkau selalu mengingatnya, la tafta'u tadhkuru Yusufa. Jadi ketika dibuang la nafiyahnya, maka antara tafta'u kan dimulai dengan ta, sesuai dengan tallahi sama-sama ta. Maka itu dikatakan i'tilaful lafdi ma'al lafdi. I'tilaf itu kan kesesuaian, kesamaan antara tallahi yang dimulai dengan ta dan tafta'u dimulai dengan ta. Lamma ata bitta'i allati hiya aghrabu hurufil qasam. Aghrabu hurufil qasam itu artinya kebiasaan kan dipakai huruf waw kan di qasam wallahi, tapi ini dipakai huruf ta. Ata bitafta'u allati hiya aghrabu af'alil istimrar. Karena dikatakan fi'il istimrar ini min af'alin nawasikh yang la yazal, kemudian yang dia itu ada huruf la, bermaknakan istimrar. Tamam. Ini pembahasan akhir daripada muhasinat lafdhiyah, i'tilaful lafzi ma'al lafzi. Namun saya perlu tambah di sini, i'tilaful lafzi ma'al lafzi ini tidak ada di kitab Talkhisul Miftah. Saya tidak tahu kenapa mu'alif menambahkan i'tilaful lafzi ma'al lafzi. Ya. Khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatimatun sariqatul kalami anwa'un. Sariqah artinya mencuri ataupun mengambil kalam lain kemudian diletakkan ataupun diklaim sebagai ucapan dia, sebagai kalam dia. Jadi ada beberapa pembahagian. Anwa'. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Minha ayyakhudha an-nasiru aw asy-sya'iru ma'nan li ghairihi biduni taghyirin li nadhmihi kama akhadha Abdullah ibnu Zabir, bukan Zubair ya, baitai Mu'an. Mu'an itu nama orang. Wadda'ahuma li nafsihi. Jadi ada namanya Abdullah bin Zabir ya, dia mengambil 2 bait daripada pemiliknya Mu'an ya. Kemudian mengklaim bahwasanya bait itu punya dia yang buat. Dia tak merubah lafaznya tidak dirubah. Jadi di kitab Syumusul Bara'ah diceritakan bahwasanya dulu ketika ini kan Mu'an bin Aus, kalau mau tambah ada bin Ausnya. Qad saraqahuma Abdullah bin Zabir kama hukiya anna Abdullah bin Zabir dakhala ala Muawiyah. Berarti ini terjadi di masa khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Abdullah bin Zabir membacakan 2 bait tadi. Da'il maka idza anta lam tunsif akhaka. Ya, dia baca 2 bait sampai habis. Kemudian ketika didengar oleh Muawiyah, beliau berkata ke Abdullah bin Zabir, laqad sya'urta bi dhammil 'aini ay sirta sya'iran. Jadi ketika Muawiyah itu mendengar, Khalifah Muawiyah mendengar, sungguh kamu telah menjadi seorang penyair.
Ya, berarti Muawiyah tadi itu beliau tahu bahwasanya Abdullah bin Zubair ini bukan seorang penyair, ya. Jadi ketika diungkapkan kalam ini, dia bilang kamu telah menjadi seorang penyair, ya. Kemudian summa inna Abdullah bin Zubair al-madhkur lam yufariq majlisah hatta dakhala Mu'ad. Kemudian si Abdullah bin Zubair ini dia hendak berpindah dari majelis, hendak berpindah dari satu tempat yang bersama dengan Muawiyah, kecuali datang si Mu'an bin Aus. Jadi ketika datang Mu'az bin Aus, dia langsung keluar. Ya. Fa'aqbala Muawiyah Abdullah fa'ansyada baina yadayhi. Kemudian si Mu'an tadi dia membacakan syair yang dia buat, yang mana sama dengan diucapkan oleh si Abdullah bin Zabir. Ya. Kemudian Muawiyah mendengar, kemudian dia berjumpa dengan si Abdullah bin Zabir. Wahai Zabir, kenapa kamu enggak alam tukhbirni annahu malaka? Kenapa kamu enggak bilang itu bukan punyamu gitu kan? Faqala al-lafdu lahu wal ma'na li. Ya, jadi dia bilang lafaz memang punya dia, tapi makna itu punya saya, punya si Abdullah bin Zabir. Wa ba'da hadza fa huwa akhi min ar-radha'ah wa ana ahaqqu bi syi'rihi. Oleh karena itu, dia itu saudaraku sepersusuan, maka aku lebih berhak atas syair dia. Hmm. Jadi ini dinamakan dengan naskhan wa intihalan. Di bawahnya dibuat situ wa mithlu hadza yusamma naskhan wa intihalan. Di bawah ini. Jadi itu nggak boleh, hukumnya itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya dalam kita mendapatkan sebuah syair yang mana sama, kita harus mengetahui ini punya siapa. Dan kalau memang dia mengambil dari yang lain, nah kita harus hukumkan bahwasanya ini bukan punya dia. Maka dinamakan dengan ilmu kritik sastra. Wa min qabilihi naskhan wa intihalan an tubdala alfadhu bima yuradifuha. كأي يقال في قول الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. Ada juga yang modelnya itu mengubah lafaznya dengan muradif, dengan sinonim, ya. Jadi diambil makna daripada yang lain, kemudian diubah lafaznya dengan sinonim. Ya, seperti kata da'in makarimah tadi. Da'in makarimah tadi diubah menjadi zaril ma'athira. Jadi itu sama. Da'i artinya tinggalkan. Zari juga artinya tinggalkan. Ma'athira la tadhhab li matlabiha. Itu sama dengan ma'athira dengan makarima. La tadhhab li matlabiha. La tarhal li bughyatiha. Memang diubah lafz dan bilafdin hanya diubah. Nah, seperti waqa'ud. Diubah dengan wajlis. Wajlis. Pada maknanya sama. Itu juga tidak boleh. Nah, oke. Okay. Wa qaribun minhu. Ai di bawahnya itu wa qaribun min tabdilil alfaz bima yuradifuha fil qubhi. Jadi yang qaribun di sini, wa qaribun minhu, ini juga masuk ke dalam pembahagian sariqah yang tidak boleh. Antub dalal alfadhu bima yudadduha. Tadi yuradif, di sini yudaddu. Yang tadi sinonim, sekarang antonim. Fil ma'na ma'a riayatin nazam wa tartib. Kama qila fi qawli Hasan biyadul wujuhi karimatun ahsabihim. Karimatun ahsabuhum, ya, ahsabuhum. Ya, ahsabuhum. Syummul unufi minat tirazil awwali. Biyadun artinya putih. Artinya wajah mereka itu, wajahnya itu bersinar. Karimatun ahsabihim, yang mana mereka itu punya karimah atau kemuliaan derajatnya, ahsab derajatnya. Kemudian ini kan pujian berarti. Datang penyair yang lain itu diubah sudul wujuh, karena biyadun putih, sudun artinya hitam, diubah semua yang mana tertibnya juga sesuai, ya. Diubah kemudian diiddiakan ataupun diklaim itu punya dia. Tamam. Itu punya dia. Itu juga tidak boleh. Dinamakan dengan naskhan ataupun intihalan.
Wa minha, wa minha, hanya kembali ke mana? Minha ke sariqah, ya. Ayyakhudha al-qailu makna wa yughayyirul laf. Nah, ini yang boleh. Jadi dari kata minha, minha sariqah, tadi yang sebelumnya itu tidak boleh. Ini yang boleh. Ayyakhudha oleh seseorang syair al-makna wa yughayyirul laf wa yakunul kalam yughayyir bukan tadi yughayyir dengan biddad ataupun dengan muradif, tapi dia mengubah totalitas. Wa yakunul kalam ats-tsani dunal awal. Seakan ketika didengar yang qaul yang tsani itu dunal awal. Min haitsu gimana? Artinya kita bisa menghukumi kalam dia itu yang kedua apakah lebih bagus daripada sebelumnya atau lebih jelek. Dunal awal atau musawiyan lahu atau sama-sama. Kama qala Abu Tayyib al-Mutanabbi fi qauli Abi Tammam hayhata la ya'ti az-zamanu bimithlihi inna az-zamana bimithlihi la bakhilu. Diubah oleh siapa? Oleh Mutanabbi. A'da az-zamana sakha'uhu fasakha bihi wa laqad yakunu bihi az-zamanu bakhila. فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام والأول أجود سبكا ومثل هذا يسمى إغارة ومسخا. Nah, ini dinamakan dengan igharah dan maskhan. Jadi kan diubah. Ada az-zamanu. Tartibnya pun diubah semua. Sakha'uhu fasakha. Nah, jadi walaqad yakunu az-zamanu bakhila. Inna az-zamana bimislihi la bakhila. Nah, jadi kata kritikus sastra lain, kata apa namanya? Syair yang dibuat oleh Mutanabbi itu lebih ahsanu sabkan, lebih indah. Kenapa? Karena dipakai kata yakunu di situ. Nah, jadi yakunu itu menunjukkan kepada zaman yang berterusan. Jadi itu lebih indah dalam syairnya. Sehingga ungkapannya Mutanabbi itu dapat dihukumi lebih indah daripada ungkapannya ataupun ungkapannya itu si Mutammam. Maka itu dinamakan dengan igharah dan maskhan dan itu boleh. Wa minha ayakhudha ma'na wahdahu minha sariqah wahdahu wa yakunu asani dunal awal au musawiyan lahu. Berarti dia cuma mengambil maknanya doang. Wa yakunu asani dunal awal musawiyan lahu. Kama qala Abu Tamam fi qawli man rasa ibnahu wasabru yuhmadu fil mawatini kulliha illa alaika fa innahu la yuhmadu. Nah, diubah oleh yang lain. Waqad kana yud'a labisus sabri haziman fa asbaha yud'a haziman hina yajzam. Jadi dia mengambil maknanya doang kemudian yang lainnya itu diubah. Ya. Wa hadza yusamma ilmaman wa salkhan. Kemudian pembahagian daripada sariqah ada al-iqtibas. Wa ayyudammana al-kalamu syai'an minal Qur'an awil hadis la ala annahu minhu. La ala annahu minhu minasyair. Jadi dia mengambil Quran kemudian yang tidak bilang itu punya dia. La takun zaliman wa la tarda bidzalmi wa ankara bi kullin ma yastata' yauma ya'til hisabu ma li zalumin min hamimin wa la syafi'in yuta'. Jadi dia diubah, dikata li zalumin dia diubah li zulmin. Ya. Jadi dari kata yauma ya'til hisab itu dia ambilnya daripada Al-Qur'an. Oh enggak, tadi saya salah mengembalikan dhamir. La ala annahu minhu itu maksudnya la ala wajhin yakunu fihi isy'arun bi annahu min al-Qur'an wal hadis. Jadi ketika diambil syair Al-Qur'an tadi ayat ataupun hadis, orang yang mendengar ya, dia tidak merasa bahwasanya itu diambil daripada Quran ataupun daripada hadis. Itu maksudnya. Oke. Okay. Dia diambil daripada ayat Quran daripada surah Al-Ghafir. Ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Jadi diubahnya itu daripada kata apa? Al-zalimin. Diubah menjadi zalum. Jadi dikatakan kalau ada perubahan sedikit itu tidak apa-apa. Yang penting maknanya itu tidak berubah. Karena kan udah menjadi
kalamnya si penyair tadi. Wa qawluhu la tu'adin nasi fi awtanihim qallama yur'a gharibul watani wa idza ma syi'ta 'aishan bainahum khaliqin nasi bi khulqin hasan. Khaliqin nasi bi khulqin hasan diambil daripada hadis, ya. Diambil daripada hadis yang bunyinya itu khaliqin nasa bi khuluqin hasan min hadisin nabi. Nah, itu dinamakan al-iqtibas. Wala ba'sa bi taghyirin yasirin fil lafzi al-muqtabas bihaitsu. Jadi tidak apa-apa terubah sedikit. Semana yang tidak berubah. Bihaitsu la yadhhar bihi annahu syai'un akhar. Jadi yang dimaksudkan itu tidak apa-apa perubahan sedikit. Bihaitsu la yadhhar bihi annahu syai'un akhar. Ketika diubah ke yang lain itu perubahan yang terjadi, ya, tidak nampak sekali bahwasanya itu berubah daripada asli makna. Kalau berubahnya total, tadi kan diubah daripada zalimin jadi zalum, kan tidak sama maknanya walaupun berubah katanya saja. Tapi kalau berubah total itu tidak boleh. Wa fil Quran inna, kemudian ada juga lil wazni au wala ba'sa bi taghyir yasirin fil lafzi al muqtabas lil wazni au ghairi. Kayak tadi zalimin zalum. Qad kana ma khiftu ay yakuna inna ila Allahi raji'una. Wa fil Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diubahnya itu lillah dihapus, wa inna juga dihapus dan sudah disebutkan wa ilaihi. Ilaihi saja. Yang ketiga ada at-tadmin wa yusamma al-ida'. Huwa ay yudammana asy-syi'ru syai'an min syi'rin akhar ma'a tanbihi 'alaihi illam yashtahir. Jadi kalau tadi diambil daripada Al-Qur'an dan hadis, sekarang diambil daripada syair punya penyair lain. Dan harus ditanbih. Harus ada. Kalau tadi kan ndak la ala annahu minhu, ndak apa-apa walaupun tidak ada tanbih. Tapi kalau diambil daripada syair lain dan syair tersebut tidak masyhur, maka harus ada perkataan-perkataan yang mengisyaratkan bahwa ini diambil daripada kata lain. Gimana cara kita tahu kata-katanya apa saja? Di sini idza daqa sadri wa khiftu al-'ida tamathaltu baitan. Kata tamathaltu baitan bihali yaliq. Tamathaltu artinya kan aku mengambil ataupun aku mengikuti, meneladani baitan, satu bait dengan hali apabila aku sedang daqa sadri, sempit hatiku, susah hidupku, wa khiftul 'ida dan aku takut kepada musuh, tamathaltu baitan, maka aku akan meneladani ataupun mengikuti makna daripada bait bihali yaliku, yang mana bait tadi dengan keadaanku itu menyenangkan ataupun menenangkan. Apa baitnya? Fabillahi fabillahi ablughu ma artaji wabillahi adfa'u ma la atiqu. Jadi itu mengisyaratkan kepada bait yang lain. Itu dinamakan dengan at-tadmin. Wala ba'sa bitaghyirin yasir. Qauli aqulu li ma'syari ghalitu wa ghaddu min asy-syaikhi ar-rasyidi wa ankaruhu huwa ibnu jala wa talla'u sanaya mata yada'i al-imamata ta'rifuhu. Jadi yang kedua itu ada beberapa perubahan. Tadi kan dikatakan wala ba'sa bi taghyirin yasir ka qauli. Berarti ada perubahan. Di mana tadi perubahannya? Di kata huwa. Asli baitnya itu ana. Di sini ini seharusnya dikatakan dibuat ana, tapi diubah menjadi huwa. Itu tidak apa-apa. Tamam. Kemudian kita yang ke nomor 4, al-iqdu wal hallu. Jadi al-iqdu wal hallu
maksudnya itu kalau al-aqdu itu ya, dia menjadikan nazam daripada mansur, menjadikan al-aqdu, bukan al-iqdu, salah saya. Al-aqdu ya. Uh, al-aqdu al-awwal katakan di sini, kan al-awwalu nazmul mansur. Kita menjadikan satu syair dari satu uh, masal, dari satu nasr, mansur. Yang kedua, al-hallu itu kita menjadikan satu nasr dari satu syair. Fal awal ya, fal awal itu kembali ke al-aqdu wa zulmu min syiyamin nufusi fa in tajid dha'iffatin fali'illatin la yadhlimu. Itu diambil daripada qaul nasr, yaitu az-zulmu min tiba'in nafsi wa innama aqdun fihi qawlu hakim az-zulmu min tiba'in nafsi wa innama yasudduha anhu ihda illataini diniyatin wa hiya khawful ma'ad wa dunyawiyatin wa hiya khawful iqabid dunyawi. Maka diambil oleh seorang penyair diubah menjadi satu syair. Wa dhulmu min syiyamin nufusi fa intajib. Jadi kemudian yang kedua, wasani itu kembali kepada al-hallu, itu berarti diubah daripada syair menjadi sebuah nasr. Al-iyadatu sunnatun ma'jurah. Ya, sunnatun ma'jurah. Wa makrumatun ma'thurah. Wa ma hadha fa nahnul marda. Wa nahnul awwad. Kullu widadin la yadumu falaysa biwidad. Wa halla fihi, diubah menjadi idza maridna atainakum na'udukum wa tuznibuna fana'tikum wa na'tadhiru. Ya. Jadi itu dinamakan dengan al-aqlu wal hallu. Kemudian yang kelima, at-talmih huwa ayushira al-mutakallimu fi kalamihi li ayatin aw hadithin aw syi'rin masyhurin aw mathalin sa'irin aw qissatin kaqaulihi la'amru ma'ar ramda'i wan naru taltadhi araqqu wa ahfa minka fi sa'atil karbi. Di talmih itu dalam ayushira, berarti dalam syair dia itu ataupun dalam kalam dia itu ya, mengisyaratkan kepada ayat lain ataupun kepada hadis ataupun kepada syair. Jadi daripada perkataan tadi al-amrun ma'ar ramda'i itu yushir kepada bait masyhur al-mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri minar ramda'i bin nari. Ada kata ramda, ada kata ramda. Jadi itu dinamakan dengan at-talmiyah. Ya, dikatakan di Syumus Bara'ah bahwasanya bait al-mustajir ini masyhur di Mutawwalat. Nanti akan jelaskan di kitab selanjutnya. Mungkin saya nggak menjelaskan panjang karena memang kita punya batas waktu. Jadi semoga ada pertemuan selanjutnya di kitab yang lebih tinggi, di pertemuan yang lebih banyak, kita bisa menjelaskan secara lebih terperinci. Tamam. Yang keenam, husnul ibtida. Huwa ay yaj'al al-mutakallimu mabda'a kalamihi azbal lafzi hasuna sabku sahihul ma'na ataupun hasana sabki. Fa idza ishtamala ala isyaratin latifatin ila al-maqsudi sumbiya bara'atal istihlal kaqaulihi fi tahni'ati bi zawalil marad. Husnul ibtida itu sering kita dapatkan di kitab hasyiah-hasyiah di awal-awalnya. Misalnya kita dapatkan di mukaddimah ya. Mukaddimah misalnya kitab nahwu nanti. Pas kita baca di situ ada lafaz-lafaz yang mengisyaratkan kepada isi daripada kitab itu. Nah, misalnya di mukaddimah nanti disebutkan fa'il, disebutkan maf'ul. Itu kan sesuai dengan pembahasan ke depan. Maka itu dinamakan dengan husnul ibtida. Atau di sini itu dinamakan husnul ibtida ya. Dinamakan bara'atul istihlal. Ya, contohnya seperti ada seorang penyair ketika mengungkapkan satu kalam syairnya itu mengisyaratkan kepada yang dia inginkan. Dia mengunjungi orang lain, orang yang sudah sembuh. Ya. Al-majdu ufiya, dia kata ufiya aja, dia kata apa ya.
pasti itu kita bisa mengetahui bahwasanya dia mau mengucapkan selamat atas kesembuhan. Wala wazala anka ila a'daika saqamu. Al-majdu ufiya. In ufita wal karamu. In ufita. Al-majdu ufiya. Jadi enggak diartikan ufiya sembuh. Mulia, kemuliaan telah kembali apabila kamu telah sembuh. Wal karam wazala anka ila a'daika saqam. Apabila juga dan karam juga begitu. Wazala anka dan telah hilang darimu itu ada uka as-saqam, musuh-musuhmu yang menyakiti, itu maksudnya penyakit. Kaqaulil akhar fi tahniah bi bina'i qasar. Adapun penyair lain, penyair lain yang mengucapkan sama atas terdirinya bangunan yang mewah ataupun kasrun itu berarti kerajaan. Kasrun alaihi tahiyyatun wa salamu. Khala'at alaihi jamalahal ayyamu. Ada kata kasrun, maka itu mengisyaratkan kepada apa namanya? Bara' atau istihlal. Kemudian yang ketujuh, husnul takhallus huwal intiqal mimma ftutiha bihil kalamu ilal maqsudi ma'a ri'ayatil munasibah bainahuma. Kaqauli da'atin nawa. Ini bait ini munasabahnya itu ataupun kejadian latar belakangnya, ada seorang penyair di masa Abbasiyah yang dia memuji seorang raja. Namun raja tadi itu memberikan uang yang sedikit. Untuk apa? Untuk memuji apakah dia ikhlas membuat syair tersebut atau tidak. Maka dia itu si penyair ini pintar dan dia tahu bahwa raja sedang memuji. Maka dia itu tidak membilang rajanya pelit ataupun rajanya itu pelit lah kita katakan. Maka dia itu dia mencelanya apa di sini? Dia nggak cela raja, tapi dia mencela apa? Zaman dicela sama dia. Maka itu dia husnul takhallus itu berarti gini. Uh, ini bukan husnul ikhtitam, bukan husnul, beda. Takhallus kalau kita baca syair Arab itu biasanya mereka membuka syairnya itu ataupun menamakan matla' itu dengan ghazal biasanya. Puji-pujian seperti burdahnya Imam Busiri itu kan dibuka dengan ghazal, minta zakuri jiran, kayak merayu ataupun menggoda. Namun godaan Imam Busiri ini kepada yang ini ya, kepada Rasulullah, walaupun baitnya itu bermakna al-hub, namun hubnya itu kepada Rasulullah. Dia kepada al-hub kepada makna lain ya. Dia itu ada munasabah, intiqalnya itu ada munasabah, perpindahan makna itu ada munasabah. Nah, di sini itu juga da'atin nawa bi firaqim fatashattatu wa qada zamanu baini fatabaddadu. Karena dia tahu bahwasanya raja itu memuji dia mencela zaman, dia enggak mencela rajanya. Bahkan dia katakan apa? Fama bihi syai'un siwa judibni artaqa yuhmadu. Maka aku tidak dapat sesuatu yang kudapati itu ialah kemuliaan, jud, kedermawananmu. Zaman itu sangat tercela, zaman itu. Zaman ini sangat tercela begini begini begini. Kemudian dia bilangnya apa ketika berpindah, ketika dia ingin memuji rajanya? Fama syai'un, tapi namun kamu itu sangat mulia, namun itu sangat dermawan. Nah, itu dinamakan dengan husnul takhallus. Yang kedelapan, bara atau talab. Bara atau talab itu kayak huwa ayyushira at-talibu ila ma fi nafsihi duna ay yasraha ataupun duna ay yusarraha yusarriha ma'alish yusarriha fi fi talab kama fi qawlihi wa fi nasi hajatun. Bara'atut talab dalam syair itu ataupun dia ingin meminta sesuatu namun dia itu enggak nampak seperti meminta. Adapun dia ingin memuji sesuatu, namun dia itu tidak nampak seperti memuji. Kalau kita katakan sindiran lah. Tersirat ya. Ada tersurat, ada tersirat. Itu tersirat. Wa fin nafsi hajatun. Sungguh dalam jiwaku ataupun sungguh aku itu memerlukan. Wa fika fatanah. Dan kamu itu sangat pintar. Sukuti kalamun. Aku diam, maka itu kalamun. Wa khitabu indaha. Indah siapa? Indah si mukhatab tadi. Jadi dia itu bilangnya saya diam aja, sungguh kamu itu pasti akan paham karena kamu itu pintar. Maka dia kayak memuji,
namun tidak secara sarahah, tidak secara langsung bilang kamu itu mulia, kamu itu kata-kata. Yang kesembilan, husnul intiha. Husnul intiha mengakhiri sebuah kalam ataupun sebuah kitab, ya, dengan mendatangkan kalimat-kalimat yang ketika didengarkan oleh orang lain, dia tidak lagi menunggu, dia tidak lagi terheran, dia tidak lagi merasa ada yang kurang. Ya, dinamakan dengan bara'atul intiha. Ya, eh, definisinya ini kurang jelas di sini ya. Huwa ay yuj'ala akhirul kalami azbal lafzi husna sabki sahihal ma'na fa in ishtamala ala ma yush'iru bil intiha summiya bara'atal maqta'i. Tadi bara'atal istihlali. Hmm. Dan misalnya di akhirnya itu nanti ada doa, ya, ataupun mengisyaratkan kepada ada doa, ataupun kalamnya itu telah telah syumul, telah mencakup semuanya. Jadi telah usai dari segala yang dia jelaskan sebelum-sebelumnya. Itu dinamakan bara'atul maqta'. Di sini makna daripada baqita baqa'ad dahri. Baqa'ad dahri itu uh, dahrun itu berarti masa. Kamu telah menjadi ataupun kamu menjadi sisa ataupun menjadi akhir, ya, akhir dari segala masa, berarti akhir daripada sesuatu lah kita katakan yang menyelamatkan. Ya kahfa ahlihi. Kahfun itu al-kahfi. Al-kahfi itu bukan goa sembarang goa, enggak semua goa diartikan. Kalau fi makna asli ialah goa di tengah hutan yang dia itu menjadi tempat berlindung orang. Itu namakan kahfun. Namun penggunaannya itu berubah dari lafaz tadi, dari makna tadi berubah menjadi tempat perlindungan secara mutlak, nggak diikat, nggak diikatkan lagi dengan, nggak disempitkan lagi makna dengan harus goa, nggak. Namun dia dapat juga menjadi tempat berlindung secara umum. Jadi baqita baqa ad-dahri ya kahfa ahli, kamu telah menjadi akhir daripada, adapun kamu telah menjadi orang yang menjadi tempat berlindung semua orang, ya. Wahada du'aun lil bariyati syamilu. Wahada, dan ini kamu itu menjadi tempat orang berlindung, du'aun merupakan doa kepada seluruh basyariyah syamilu, seluruh manusia ataupun makhluk yang syamil, untuk semua, yang umum. Maka ini ketika didengar oleh seorang mukhatab as-sami', dia tidak lagi merasakan ada yang kurang. Ditambah lagi ada doa di ujungnya kan. Kemudian ada nasihat dari Syekh Ramfuri Al-Hindi. Wa ala hadha fayumkinu an yakuna fi ityani hadha al-bait bi akhir al-kitabi isyaratan ila anna hadha al-kitab qad khatama fala yatashawwafu at-talibu bi syai'in wara'ahu. Bahkan dengan bara'at, dengan didatangkan bait ini oleh sahib kitab ini, mengisyaratkan bahwasanya ini udah tam. Jadi secara tidak langsung, secara tersirat, bahwasanya mu'alifun ini, ya, menulis di akhir ini seakan sudah tam semuanya pembahasannya itu. Jadi seakan talib ketika membaca dia tidak perlu lagi pada yang lain. Maksudnya yakfi lil mubtadi, maksudnya ya. Yakfi lil mubtadi. Amma lil mutakhassis fala yakfi. Wa ila anna mu'allifahu kana yad'u lahu bi annahu yabqa baina ahlihi wa huwa ahlul ilmi baqa ad-dahri. Kemudian kata Syekh Ramfuri, bahwasanya mu'allif juga seperti mengisyaratkan kata baqa ad-dahri itu, ya, misalkan kita akhir ataupun kita sebagai ahlul ilmu yang ada di masa sekarang, artinya di ujung, ya, kita kan ahlul ilmu yang ada di akhir zaman gitu maksudnya, baqa ad-dahri. Dan baqa'ahu likaunihi mutadamminan li zubadin jami'a ma sunifa fi hadzal fan naf'un li jami'il baraya.
Jadi kayak mewasiatkan agar kita itu menjadi orang yang betul-betul belajar, yang menjadi baqa ad-dahri. Naf'un li jami'il baraya. Dan dengan ilmu ini kita bisa memberikan naf'ah kepada jami'ul baraya, jami'ul makhluqat, jami'ul bashar. Ya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul ardi wa rabbil ardi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ansari wal muhajirin. Alhamdulillah kita telah mengkhatamkan kitab Durusul Balaghah. Durusul Balaghah dengan beberapa fawaid yang ada di kitab Syumusul Bara'ah, ada di kitab Husnus Siyaghah, beberapa juga saya datangkan dari Talkhis. Ya, mungkin ada yang berapa tidak paham atau ada yang berapa merasa kok terlalu mudah disyarahnya. Saya udah pernah belajar. Saya mohon maaf karena kita saya nggak tahu keadaan antum-antum gimana, apakah udah pernah belajar sebelumnya atau belum. Maka saya kira-kira yang saya datangkan itu cukup untuk orang yang beberapa saya tahdir di talkhis. Kalau ada orang yang udah pernah belajar bisa mengambil manfaat di talkhis. Ada orang yang belum pernah belajar bisa mengambil manfaat sesuai yang ada di porsi kitab ini. Dan dengan waktu yang 15 pertemuan sesuai dengan waktu yang dengan pihak MHU juga saya berusaha meringkas. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan, dan kalau ada kelebihan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya kepada saya semoga dilancarkan urusannya karena sekarang lagi proses pengurusan tesis. Ya. Ma'ruf di Azhar itu urusan tesis sangat susah. Jadi mohon doanya untuk semua masyayikh. Jazakumullahu khairan jaza. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Untuk urusan tesis di Al-Azhar memang Mulai polisi dituntut saat hilang, polisi ngamuk ke anggota PMI hingga dugaan razia ilegal mencuat. Apa yang membuat citra Polantas semakin momen Gimana Ustaz Ilham? Kayak ada suara apa lain tadi. menghentikan sebuah ya kan dan ada sedikit suara yang ganggu tadi. Tadi kedengaran apa tidak tuh? Ini kedengaran. Gimana gimana? Kedengaran ya? Oh ya. Tadi untuk urusan tesis di Al-Azhar memang sangat rumit. Iya, sangat rumit dan sangat banyak lika-liku lah. Jadi memang harus banyak sabar. Makanya juga saya Ilham, saya bilang ke pihak admin kan, kalau bisa kita selesaikan secepatnya biar eh, saya bisa fokus ke yang lain. Walaupun nanti insya Allah setelah Ramadan ada kajian arut juga nanti dengan saya insya Allah di MHU. Pihak admin mintanya sebelum Ramadan, ataupun menganjurkan, bukan meminta, menganjurkan. Saya bilang kayaknya saya nggak bisa sebelum Ramadan karena emang harus fokus ke tugas. Mohon doanya saya Ilham. Amin, amin. Yassarallahu umurak. Amin, amin, rabbal alamin. Amin. Nah, tadi untuk saya tanya kan untuk di Baraatul tidak Hmm. Baraatul Istihlal itu eh, misalkan mu'alif penulis memberikan suatu mukadimah dengan kata-kata yang sastra gitu ya, Hmm. dan menyinggung pembahasan pokok di mukadimah itu seperti itu Ustaz. Mungkin apa Iya, bisa diberikan contoh Ustaz, di kitab-kitab yang antum ketahui atau gimana biar kita lebih misal ya tabihul makol. bisa bisa. Sebentar. Di kitab Syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Sebentar saya lihat dulu di mana saya taruhnya. Hmm. Oh ini.
Atau di kitab Al-Kafrawi juga ada. Banyak Ustaz Ilham, nanti kalau kita lihat di coba di Durusul Balaghah saja ya, jangan ke lain-lain. Muqaddimah Muallifin di sini. Di Muallifin. Muqaddimah. Ayuh, ini dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi anzala ala abdihil kitab bilisan Arabiyyin mubin. Kata bilisan Arabiyyin mubin sudah menunjukkan ke bahwasanya kitab ke depan ataupun pembahasan pokok ke depan ialah merupakan pembahasan ilmu bahasa Arab. Wassalatu wassalam ala afsahil khalqi. Ada pembahasan fasahah. Nabiyyuna Muhammad wa ala alihi washabihi bi ihsani ila yaumil amma ba'du fa inna ilmu ini udah lagi bukan mukadimah sudah masuk ke intinya. Namun kalau di kitab Syarah Syekh Khalid Al-Azhari itu memang mukadimah beliau panjang, mukadimah muallifnya. Kitab yang luar biasa bagus, kitab Syekh Khalid Al-Azhari ini. Saya katakan di sini apa? Alhamdulillahi rafi'i. Ada kata marfu' di ilmu nahu. Rafi'i maqamil muntasibin. Al-muntasibin ada pembahasan nasab, mansub. Kemudian al-khafidina janahum lil mustafidi. Al-khafidina makhfud. Kemudian al-jazimina bi anna tashilan nahwi ila al-ulumi minallahi. Al-jazim ada majzum. Ada bi anna tashilan nahwi. Kata an-nahwi di sini bukan maksudnya itu ilmu nahu, tapi bermakna at-tariq. Jadi biasanya lafaz-lafaz di mukadimah itu yang misalnya digunakan lafaz-lafaz rafi'i, kemudian makhfudi, kata ila akhirih. Itu bukan mustalah maknanya. Bukan mustalah di ilmu itu, tapi makna lughawinya, Ustaz. Aywa. Mafhum Ustaz Ilham ya? Ya, mafhum. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain Ustaz Ilham? Atau yang dari lain-lain? Saya rasa Untuk enggak. Ana cukup, Ustaz. Mungkin yang lain. Alhamdulillah, yang lain insyaallah kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup juga. Jadi saya harapkan grup itu enggak mati. Jadi nanti kita walaupun sudah selesai bisa ya lanjut mau pembahasan di grup. Saya insyaallah akan saya balas insyaallah. Terima kasih untuk semuanya atas waktu dan ilmunya juga. Kita saling berbagi di sini. Saya juga masih dalam masa belajar. Kalau nanti antum dengar lagi rekaman, ternyata saya salah yang Anda sampaikan. Silahkan di Japri kemudian bilang, Ustaz ini salah. Antum bilang, yang betulnya itu gini. Oke, ahlan wa sahlan, saya terima. Ya. Itu saja mungkin untuk hari ini. Dan untuk semua yang sudah kita pelajari, saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.